One, two, three. Wow. Boom. What? Bye. Jadi hari ini di Rachel, aku mengundang seorang yang selalu ngedukung aku. Bahkan gak jarang karena dia dukung aku jadi ikutan dihujat. Udah kayak keluarga buat aku, siapa dia orangnya, please welcome. Keanu Angela. Hai, gue last time. Kalau dia tepuk tangannya banyak ya. Jadi banyak banget kan orang yang tahu kalau gue ini sama lo tuh satu circle. Tapi mereka tuh nggak tahu gimana sih kita kenal awalnya. Coba dong ceritain dong gimana pertama kali lo kenal gue. Pertama kali kita kenal. Dulu tuh gue waktu gue jadi selebgram. Udah ya itu ya? Udah jadi. Oh udah jadi. Waktu gue udah 300.000. Oke. Terus gue pengen banget nih. Intinya target gue tuh udah dapat. Tinggal Rachel V-nya belum. Oke. Kayak, wah gue harus dapet nih Rachel V-nya nih. Gue harus nyobain followers dia nih. Wih. Udah kayak gitu gue DM dia. Halo Kak Rachel, salam kenal. Nggak dijawab. Ketutup. Terus nggak dijawab. Terus gue kayak, gue uring kan ke semua teman-teman gue. Hapus lagi nggak ya? Jangan Ken. Ntar kalau dia tahu dia ketawa Ken. Gue bilang, yaudah deh gue diemin aja. Terus gue tetap follow dia. Gue nggak mau unfollow karena kalau unfollow ntar malu. Karena gue tahu Rachel V-nya pasti bakal follow gue. Pasti dan akan. Sampai suatu saat Mas Niko ngeliat Keanu. Enggak, waktu itu ada acara Acara toko. Iya. Tapi kita kan gak sapa-sapaan. Jadi gini pas di acara tau kali-kali gue tahu lo ya. Jadi pas di acara toko itu Keanu ada di sebelah barisan sana. Terus gue Lo tau gak itu gue bete banget. Gue di selebgram biasa. Dia di selebgram yang unggulan. Duduknya. Ya kan sekarang lo udah lebih unggul. Enggak saya tetap. Nah terus udah gitu si Keanu ini dada-dada. Soalnya lu sama siapa? Vijay. Nah Vijay dada ke gue. Nah iya tapi gue tuh di sini ngasih kalau gue tuh bingung ini dada ke siapa. Gue bilang kayak Jay itu siapa gitu. Dadahin lo apa dadahin gue. Terus lo tau gak Vijay apa bilang? Gak tahu. Gitu kata Vijay. Gue kayak gini. Terus gue kayak mau ikutan dadah, tapi kayak udah selesai dadahnya jadi kayak oh ya udah. Dah lanjut terus waktu itu si Niko kayak ngakak banget liat video lo, kayak ngakak parah ampe itu nangis. Gue lagi di Bali. Gue tiba-tiba dor Rachel V-nya nge-tag gue. Rachel V-nya nge-tag gue. Apaan nih? Ternyata Mas Niko ketawa. Gue gak tahu Mas Niko itu introvertnya level 100. Terus maksud gue gak tahu itu tuh hal yang keren bisa bikin dia ketawa. Jadi gue kayak, oh dia baru nonton. Niko tuh jarang banget ketawa karena konten orang, jadi pas dia ngak banget akhirnya ya udah gue tag. Terus gue langsung follow ya. Nggak tahu deh. Kayak langsung deh. Karena lo langsung kayak bales gitu. Terus gue langsung kita follow-followan. Terus nambah 40.000 followers. 44.000 gue ingat. Terus habis itu kita ketemu di mana lagi abis itu ya? Abis itu lu ngundang gue di Ravenisot. Tapi ya udah basa-basi lah ya. Ya gue langsung pede gak sih? Oke. Gue langsung pede. Terus pertama kali kita temenan tuh gimana sih? Kok bisa temenan? Pertama kali temenan, lu ngundang gue jadi host di Bandung. Oh Niko yang ngundang. Mas Niko yang ngundang. Terus abis kayak gitu Mas Niko bilang kayak gini. Ken mau collab YouTube dong. Terus gue cek, boleh gitu. Gue cek nih apa YouTube keluarga dia bener-bener gak pernah ada collab sama siapapun. Terus gue, gila gue yang pertama. Followers gue 300.000, terus gue langsung booming banget. Tapi waktu itu gue sama Niko tuh waktu itu kenapa mau ngajak collab lo tuh sebenarnya karena gue merasa kalau lo itu lo tuh suka bilang kan sama orang-orang kayak ibaratnya orang-orang liat kayak Keanu tuh pansos, manfaatin orang karena followers gitu-gitu. Tapi yang kita rasain ya, lo tuh orangnya nggak pansos gitu, ngerti nggak? Lo bener-bener kayak lo ada di kehidupan kita, lo ada di kehidupan, misalnya lo ada di tongkrongan kita, tapi lo kayak orang yang emang asik aja. Nang wingit. Nah kalau lo first impression lo ke gue apa? First impression gue pas kalau di toko dia nggak dadahin gue gitu. Kalau di kedua di mana? Ravenisot ya? Kedua Ravenisot. Dia ramah banget ya, tapi tipis banget ramahnya. Tipis banget ramah gue. Enggak, menurut gue kayak pengennya kita kan duduk bareng, gue kalau Vicky kan udah temenan.
gue, lu, Vicky gitu. Vicky lagi hamil waktu itu. Gue bercanda-canda, cuman lu yang kayak gitu tuh nggak lo? Itu namanya senyuman ramah. Itu senyuman Walaupun ramah. lo kan lucu kadang kan nggak selalu nggak selalu lucu bagi semua orang Bagi kan. semua orang, bagi Tapi semua gue orang. menghargai dengan kayak gitu sambil naik. Tapi menurut gue first impression gue, lu orangnya ramah, lu orangnya baik, dan lu tajir banget. First impression gue tajir banget. Karena kayak nggak tahu kenapa setiap lo gerak-gerik lu tuh penuh dengan kekayaan gitu. Ya, itu kan apa yang di sosial media Iya. aja gitu. Dan gue tuh pengen beli mobil Alphard karena waktu podcast sama lu. Iya gue kayak gila, gue harus bikin podcast di Alphard juga nih. Pas gue udah beli gue gak bikin podcast. First impression lu ke gue kapan? Gue first impression mungkin karena gue sebenarnya tahu lo, bener-bener tahu lo kan. Kalau misalnya di gue ngeliat lo ya udah kayak Udah sepersedetik gitu kan. Nah pas gue pertama kali liat kan di yang Niko ketawa-ketawa itu, ya gue ngerasa ya lucu, terus kayaknya menyenangkan, bisa jadi icebreaker di setiap tongkrongan gitu. Karena pas kita ajak lo ke Bandung itu gue emang bilang sama Niko kayak aku nggak bisa basa-basi lo orangnya, misalnya waktu diem doang, tapi karena lo tuh bisa bikin orang yang pendiam tuh jadi ngomong. After Bandung deh. After Bandung impression lo gimana? Kan kita udah podcast, udah ya ketemu berdua hari lah ya. Terus gue nempel di mobil lo. Menurut gue ya, first impression gue, menurut gue lo tuh sebenarnya polos. Iya. Menurut gue lo tuh sebenarnya polos. Kayak banyak banget hal-hal yang kayak lo tuh berpikir tuh polos banget gitu, gue ngerasanya kayak pure gitu. Ya walaupun orang ngeliatnya kayak nih orang apaan sih maki-maki orang, ngata-ngatain orang, tapi karena kayak lo tuh mikirnya tuh terlalu pure, aku ngerasa gitu. Tuh. Males deh gue. Kenapa sih, kan gue pengen nanya. Yaudah kalau gue dong setelah lo temenan sama gue gimana? Setelah gue temenan sama lo, Ya, kan bosi kan atau apa pertama gitu. kali impression gue lo tajir. Pas gue temenan sama lo, ya tajir banget. Ya beneran. Terus setelah gue belajar untuk menghargai siapapun dari lo. Gue tuh dulu orangnya masih moody gitu. Jadi kalau ketemu orang yang gue gak kenal, kan ini hal yang baru buat gue ya. Disukain sama banyak orang tiba-tiba pada akrab sama gue, orang yang gue kenal. Gue tuh ngerasa kayak nggak kayak lu gitu. Gue tuh kaget ngeliat lo. Jadi gue tuh kasih seadanya gitu ke fans, ngerti gak sih? Gue cuman kayak, iya makasih. Kalau Kak Rachel tuh bener-bener, hai kamu sama siapa? Temen apa? SMA? Kuliah? Maksud gue kayak, gila, dia ngasih banyak banget ke audiens. Terus gue tanya, Kak Rachel kok baik banget sih sama fansnya? Kata dia, iya Ken, karena yang dia rasain tuh beda. Dia tuh bakalan, kesannya tuh bakalan banyak banget kan kalau kita gituin. Dia bakalan kayak punya cerita di rumah kayak seneng banget gitu. Terus gue nggak sadar itu, gue kira ya udah gitu aja, ngerti gak sih? Gue masih nganggap diri gue ini orang biasa. Karena gue kayak pernah ceritain ini juga sih di podcast gue sama Erika. Gue ini menyadari itu tuh sebenarnya dari kayak gimana kalau gue minta foto sama orang. Saat gue minta foto sama orang dan orang itu, ini ya dari semua orang yang gue pernah minta foto ya, saya gue juga suka minta foto sama orang gitu kan, itu yang menurut gue paling ramah, padahal gue gak ngefans banget loh, maksud gue biasa aja, cuma waktu itu lagi ada kostum party gitu, terus kostum dia paling bagus jadi gue pengen foto sama dia. Itu fotois banget ya, itu almarhum Jupe. Baiknya baik banget sampai gara-gara saking baiknya dia, kayak gimana dia approach gue, sampai pas dia meninggal tuh gue sedih banget. Padahal gue gak ngefans banget, gue gak tahu apa tentang dia, tapi gue tahu kalau dia orang baik banget gitu, ngerti nggak? Nah itu yang ngebikin gue kayak, gue tahu perasaan orang, kan orang kalau minta foto tuh kadang kayak deg-degan gitu, aduh mau nggak ya? Gemeteran. Aduh gemeteran, gimana ya cara manggilnya gitu. Jadi gue kalau misalnya jadi saat kita kasih dia, gue sih ngerasa kalau misalnya kita, ya kadang-kadang gue juga mut-mutan ya, nggak selalu gue tuh selalu pasti welcome banget. Kadang gue juga ada bad days yang dimana mungkin gue ngomongnya irit-irit. Tapi sebisa mungkin gue akan ibaratnya gue servis mereka gitu. Karena
gue Lu tahu selfish itu banget sih. ibaratnya gue tuh ngerasa itu bisa membahagiakan hari mereka gitu, ngerti gak sih? Dan itu juga pasti akan membahagiakan gue juga dengan bahagiain dia gitu. Lu tuh gak sepanjang gue sampai umur gue detik ini, menurut gue public figure yang paling ramah tuh ada 2. Rachel V-nya sama Laudia Cynthia Bella. Yang benar-benar service fansnya sampai mau ngobrol, sampai mau udah 2 dong. Sisanya ya seperlunya. Baik ya kayak gue aja gitu. Kayak iya boleh. Gitu dong. Kalau lu benar-benar yang kayak gue masih belum bisa sih. Kayak lo sama Kak Bella gitu gak bisa. Dan itu keren banget. Makasih ya. Karena ramahnya tuh nyampe gitu. Gue aja yang di temen dia, maksudnya gue yang gak minta foto, gue bisa ngerasain. Ih sumpah tapi enak banget deh pembawaannya gitu. Lembut gitu. Seorang lo sekarang nih kayak Anu Angel lo, bisa nggak berdiri tanpa teman-teman lo? Bisa. Lo independen ya berarti? Tapi gak bisa deh kayaknya. Gak bisa. Ntar dikomenin blunder lo. Jadi bisa apa nggak bisa? Gak bisa deh. Karena gue emang sosial sih, gue Iya. benci ngomong. Gue bukan gini, kenapa gue bisa temenan sama lu, sama ini, sama itu. Karena somehow emang gue tuh dulu kan emang orang gak ada ya. Dan gue biasa gak punya suara, gue biasa gak memutuskan keputusan, gue biasa ikut. Ngerti gak? Terus gue sekarang tetap kayak gitu, gue bukan tipe kali yang, nah banyak banget yang gue lihat ya, orang ketika dia udah terkenal, dia udah punya power, punya uang, dia tuh jadi banci memutuskan. Ngerti gak lo? Dan emang kayak gitu gak apa-apa. Kalau lu jadi pemimpin gak apa-apa, bagus lu punya sifat leadership itu. Cuma kalau gue bisa, ngerti gak? Gue bisa kayak ngebiarin orang yang mutusin. Oh, lo bisa ngikut. Itu sih yang bikin gue temenan banget, gue tuh bisa menempatkan diri gue well banget gitu. Dan gue emang butuh banget temen-temen. Gue gak bisa jadi banci independen, pengatur, bikin satu kerajaan, bikin satu circle, gak bisa. Gue harus ke semua orang. Gue harus bener-bener tahu cerita lo, tahu cerita si ini, terus belajar dari lo, belajar dari ini. Ngerti gak lo? Gue gak bisa kayak cuman banci-banci mantau gitu-gitu gak bisa. Gue harus turun ke lapangan. Karena menurut gue juga emang manusia kan makhluk sosial ya, pasti kita saling membutuhkan. Makanya gue juga pernah ngomong kayak sebenarnya kalau kita berteman itu emang saling memanfaatkan. Malah kalau yang gak bermanfaat buat kita, ya berarti kita tinggalin. Dan bermanfaat itu kan bukan berarti harus materi atau apa ya. Pasti dengan dia jadi good listener juga udah bermanfaat buat kita kayak gitu. Dan gue bosenan. Gue bosen temenan sama lo seminggu nih. Gue enek nih sama Rahel. Ngerti gak? Jadi gue harus cari circle lain. Jadi apalagi sendiri. Kan lo pertanyaan gue bisa independen apa enggak? Gue bisa gila ketemu orang yang sama, ngobrol dengerin cerita yang sama seminggu. Atau enggak gue cerita yang dengerin cuma dia lagi. Gue gak bisa. Cerita gue tuh harus didengerin semua orang. Lo tuh emang kayak tipikal orang yang kayak selalu ada di setiap circle sih. Ya gue harus kayak gitu. Karena gue bosenan. Kalau gue malah gue nih mungkin karena gue nih suka berekspektasi tinggi sama teman-teman gue. Kayak gue suka kayak kalau misalnya gue memberikan sesuatu yang hati gue luar biasa besar gue kasih ke dia, saat dia mengecewakan gue nih gue selalu sakit, sedih banget. Makanya gue selalu keep circle gue tuh kecil banget. Iya. Karena gue meminimalisir perasaan gue yang akan disakiti gitu. Iya. Jadi Live gue in a bubble. Hah? Live Live in a in my bubble gitu. Ya sekarang sih gue mencoba untuk kayak tetap temenan. Gue juga temenan sama semua circle, tapi kalau untuk yang kayak nyeritain kehidupan dan semuanya tuh cuma ada circle yang itu aja. Karena gue percaya dia percaya gue. Kita udah tahu satu sama lain keburukan satu sama lain. Jadi itu sih yang ngebikin gue kayak gue emang agak tidak membesarkan circle. Circle ini maksudnya bukan kayak nggak temenan milih-milih teman ya, tapi lebih ke orang yang sahabat kali ya. Sahabatnya tuh bener-bener itu aja. Nah kalau makna sahabat sendiri buat lo apa? Makna sahabat, orang yang percaya sama gue, sama orang yang bisa gue percaya. Dan Jadi dua support arah. Karena kalau cuma gue yang percaya sama dia nggak percaya, teman.
dia yang percaya sama gue nggak anggap dia, gue nggak, kayaknya lo enggak deh. Dia juga nggak sama berat. Kalau menurut gue sahabat itu kayak support system yang nggak sedarah. Gue selalu ngerasa kayak family itu nggak bond by blood, tapi bond by love. Oh my God, I love that. Gue seneng deh ketika Raja Elvanya itu ngeluarin kata-kata mutiaranya dia. Jadi gue kayak sama sahabat-sahabat gue tuh, gue pernah bilang kayak kita kan sering banget berantem ya, namanya juga pertemanan. Tapi gue selalu bilang sama teman-teman gue, kalau teman lo salah, lo ingetin, kalau bisa lo tampar daripada lo jauhin. Karena nggak ada yang lebih sedih daripada dijauhin sama sahabat yang lo udah grow bareng, terus lo ninggalin, ya berarti lo bukan sahabat gue. Mendingan lo di depan gue, lo kata-katain muka gue, lo injek-injek deh gue, dibanding lo tinggalin gue. Makanya gue sekarang sama teman-teman gue, walaupun kita sering berantem ya berantem depan, tapi di sini tuh dia dekat gitu loh, sedekat nadi gitu. Nah, lo punya gak sih sahabat nomor 1? Nah ini lumayan berat ya. Karena gue orangnya, gue nggak tahu ini curse apa blessing. Gue tuh bisa ngebagi perasaan gue tuh equal ke semuanya. Gue bisa pas main sama perasaan gue segini, gue nggak pernah kasih lebih. Jadi ketika gue kasih lebih, udah nggak sahabat, pacar. Ngerti nggak Kak Rahel? Ngerti. Karena gue main ke semua orang, pasti gue kasih segini perasaannya. Jadi kalau misal, jadi gue nggak pernah yang kangen-kangen banget sama temen. Ini jujur ya, nggak pernah kangen-kangen banget sama temen, nggak pernah ngarep-ngarep banget sama temen, nggak pernah marah-marah banget sama temen. Makanya gue awet temenan. Karena gue nggak pernah Makanya kecewa circle lo banget. banyak kan. Iya, karena gue nggak pernah kecewa banget. Gue nggak pernah ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang punya sahabat apa enggak, ketika gue kasih lebih, lo harus kasih gue lebih juga. Dan lebihnya gue, ya udah seru deh tuh. Gue tuh orangnya Give tulus and aja. give. Give Iya, and give. Give and give. Kalau gue udah mengharapkan sesuatu dari lo harus jadi milik gue. Ngerti gak Kak Rahel? Gue mau kok jadi milik lo. Lo gak akan sanggup. Karena gue seseru itu. Jadi gue kurang seru ya. Tapi kalau gue juga sama sih, kayak gue maksudnya nggak sama banget ya, maksudnya kayak gue nggak bisa bilang sahabat nomor 1 gue siapa. Karena setiap teman gue itu mereka semua punya memori-memori momen penting di hidup gue. Yang super penting sampai gue nggak bisa untuk milih yang mana yang lebih penting. Karena semuanya sangat penting gitu. Gue nggak bisa kan? milih. Jadi gue nggak bisa bilang, oh gue paling sahabat kalau selebgram sih ini, kalau yang orang-orang biasa sih ini. Nggak bisa, karena gue udah tahu gitu ketika gue butuh yang ini sini, sini, dan mereka punya porsi yang sama. Kayak kita tuh hidup gue tuh kayak dalam suatu kantor gitu. Ini jabatan ini dan semua gue butuh. Karena kalau nggak ada lu ya jadi bolong. Ya kayak gue juga sama sahabat-sahabat gue tuh kayak misalnya kita berlima ya. Kalau gue selalu bilang sama sahabat-sahabat gue ya, ya semoga aja sih teman-teman gue juga menerapkan ini, karena ini jadi dulu tuh pernah kita satu circle lumayan besar circle-nya, dan akhirnya pecah banget, kayak bener-bener benci satu sama lain. Tapi ini udah lama banget, kayak 8-9 tahun yang lalu. Habis itu gue bilang sama teman-teman gue kayak, kita temenan, kayak what in here stay in here. Maksudnya kayak misalnya nih, kan misalnya gue bertiga nih, gue, Keanu sama siapa ya, Vijay gitu ya. Kalau gue lagi benci sama Keanu, gue ceritanya sama Vijay. Tapi gue nggak cerita sama circle luar, ngerti nggak? Gue lu di depan Vijay, gue adu domba kayak apa, kayak fitnah, terserah deh. Karena si Vijay nggak akan benci sama lu, karena kita sahabatan bertiga, lu ngerti nggak maksudnya? Nah makanya gue kayak selalu bilang sama teman-teman gue kayak, lo kalau misalnya lagi benci sama gue, ya ceritanya sama teman-teman aja gitu. Karena itu perasaan tuh, bencinya itu paling cuma sebentar, besok juga baikan lagi karena kita grow bareng gitu. Oke, sekarang setelah lo dapet nih, semua lo kan mimpi banget nih jadi terkenal, dilihat orang, suara lo didengar sama orang. Ada gak sih hal yang ternyata ternyata jadi terkenal tuh
ada nggak enaknya, apa sih nggak enaknya? Ya contohnya itu gue nggak boleh ngamut. Gue selalu ditanemin sama senior gue. Ngamut tuh haram banget buat gue. Ngerti kan? Ngamut, gila ngamut. Dan itu paling penting sih. Karena gue nggak tahu pas gue ngamut, yang gue nggak mutin siapa. Gitu. Ngerti kan? Soalnya gue juga kayak, Kebebasan. ya bener. Gue kan biasanya, gue kan orang yang cuma lulus sampai SMA doang. Gue biasa hidup wild, nggak punya uang. Gue biasa nothing tulus. Karena gue nggak punya apa-apa. Gue bukan orang yang cakep, gue bukan orang yang kaya, gue bukan orang yang, gue nggak punya apa-apa buat dipertahanin. Gue nggak berpendidikan juga, ngerti nggak lo? Gue nggak perlu ngejaga nama gue karena gue anaknya ini, gue ininya itu, ngerti gak lo? Ya gue harus ngejaga nama baik orang tua gue sih, cuman bukan yang kayak kalau anak pejabat, Iya, ngerti gak sih lo? ngerti. Anak ustadz, ngerti kan? Ngerti. Kayak salon aja hidup gue ini nothing tulus. Terus tiba-tiba gue punya banyak banget untuk kehilangan. Sekarang Gue punya banget yang harus dijaga. iya. Jadi gue gak punya kebebasan lagi. Iya benar. Tapi kalau misalnya dibilang jadi impian gue kan sekarang ngobrol sama Rachel Fenya nih. Ini tuh worth it apa enggak? Worth it banget. Ini impian terkeren yang untung gue mimpinya ini gitu. Ngerti gak Karel? Berarti lo sangat bersyukur banget. Gue bersyukur banget. Walaupun karena, apapun gak enaknya jadi famous, tapi lo bersyukur ada di titik ini iya, gitu ya. karena menurut gue di impian gue yang ini, insya Allah cobaannya berat kayak yang lo alamin kan berat banget ya. Itu puting beliung tuh ya. Kayak Itu tsunami, itu udah kiamat. itu gue inget banget Karu datang ke rumah gue lagi bener-bener, gue cuma duduk doang gini, gue bengong. Lo kenapa? Gak apa-apa, kayak gue gak kuat. Berdiri, bangun. Iya, gue selalu bilang karena menurut gue cobaan kita, maksudnya cobaan dari kerjaan ini ya, bukan kerjaan dari kehidupan gue. Kan hidup gue nih meliputi dari pekerjaan, percintaan, keluarga. Kalau dari yang segi kerjaan nih, kayaknya anugerahnya tuh gede banget kak. Anugerahnya ya, tuh gede banget. Cobaannya juga gede kayak lu. Tapi ya Allah, anugerahnya ini enak banget. Ngerti gak kak? Ngerti. Jadi gue gak bisa bilang kayak, gue udah gak bebas lagi. Sekarang gue ngomong dikit disalahin. Gue sekarang harus gini, harus gitu. Gue harus tampil on setiap ketemu kamera, setiap ketemu kerumunan. Ya udah sih menurut gue. Karena berkah yang lo dapet juga luar biasa. Parah, juga gila-gilaan, ngerti gak lo? Gue tuh ada satu momen dimana gue ngerasa kayak pas waktu itu ya, pas gue puting beliung itu. Gue kayak, gue waktu itu sempat emang gue gak pernah ngeliatin gue nangis kan depan, apalagi orang rumah. Tapi ada satu momen dimana pas anak gue ngasih gue hadiah, terus gue udah gak kuat lagi, akhirnya gue nangis. Terus semua mbak-mbak gue di rumah kayak bilang ke gue kayak, ini sih yang kayak bikin gue ya udah, memang ini salah gue, tapi dan mungkin salah satunya juga karena gue public figure dan lain-lain, dan harusnya gue memberikan contoh yang baik. Tapi mereka ngomong sama gue yang lumayan menguatkan gue adalah mereka ikut nangis. Ini semua mbak gue datengin gue, mereka ikut nangis dan mereka bilang sama gue kayak gini, Buna, inget ya Buna tuh berkah buat kita semua. Terus gue langsung banjir kayak, wah, gue pernah nangis padahal di depan mereka. Itu sih yang kayak berkahnya juga luar biasa banget sih, dan gue bener-bener berterima kasih banget sama orang-orang yang selalu support kita, yang suka beli produk-produk kita, yang menambahkan pundi-pundi kita untuk tetap membeli sepatu, rok, dan baju ini gitu kan. Iya. Itu kita berterima kasih banget, dan semoga kita bisa selalu jadi teman baik lah. Gue selalu bilang mereka teman baik gitu. Lu tau gak, gue seumur gue hidup gue gak pernah di Indonesia ngeliat orang dikerumunin wartawan selalu. Itu belajar semua, gak ada yang mau jadi lu, pada jijik, pada najis tau. Di kolom komentar mereka tuh kayak berlomba-lomba, parahan gue sadisan gue. Sekarang gue udah gak nyari audiens lagi sebenarnya. Gue gak nyari followers lagi. Termasuk kasih kayak Keanu, udah support Rachel gitu kan. Nah ini buktinya gue bawa. Gue punya surat cinta buat lo. Mau gue bacain?
Dari Rachel V-nya kita belajar. Dari Rachel V kita belajar. Iya.